Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jadi kita di sini akan membahas tentang hasil kerja keras kita yaitu perusahaan Antam. Dengan saya yaitu Fahri Kurniansya Ramadan dan Muhammad Hanan Najib, Farhansyah dan Danu Nur Prasetyo. Di pembahasan selanjutnya, saya akan membahas tentang profil perusahaan, yaitu tentang PT Antam adalah perusahaan pertambangan yang berorientasi ekspor. Berdiri pada tahun 1998, pengelolanya meliputi berbagai komoditas mulai dari biji nikel, fenonike, emas, perak, bauksit, dan batu bara. Pengelolaan yang sedemikian besar adalah diharuskan adanya pengelola secara teknologi informasi. Sistem informasi wajib ada dalam mendukung operasional perusahaan. Sistem informasi yang dipastikan mendukung perusahaan utamanya dalam visi, misi, dan tujuan perusahaan. COVID mendukung untuk memastikan sistem informasi agar sesuai dengan kebutuhan perusahaan sehingga menambah nilai dari perusahaan. Ya, yang selanjutnya yaitu visi dan misi. Visinya yaitu adalah menjadi korporasi global berbasis pertambangan dengan pertumbuhan sehat dan standar kelas dunia. Sedangkan misinya yang pertama yaitu menerapkan praktek kaidah pertambangan terbaik. Yang kedua, melaksanakan pengelola human capital, penerapan inovasi dan teknologi yang terintegrasi untuk mencapai keunggulan kompetitif. Yang ketiga yaitu melaksanakan praktek bisnis, konservasi lingkungan dan program PPM tepat sasaran yang berkelanjutan untuk memberikan nilai tambahan bagi pemangku kepentingan. Yang selanjutnya itu Selanjutnya itu stakeholder. Stakeholder di sini itu ada pemegang saham dipegang oleh presiden komisaris 1 dan komisaris 2. Lalu ada pemimpin dan manajemen tingkat tinggi, ada presiden direktur, ada direktur operasi, direktur HC dan administrasi. Lalu ada manajer umum dan senior. Itu ada general manager KTT, operation senior manager, Polsek legal dan eksternal, relation senior manager, manajemen pertambangan. Ada main planning dan development manager, ada main manager. Lalu ada manajer kualitas dan keselamatan, diliputi quality control manager, terus ada HSE manager. Lalu ada manajer sumber daya manusia, administrasi, dan ICT. HSI, GA, dan ICT manager. Manajer lokal dan pengembangan masyarakat. Ada seorang office dan community development manager. Lalu ada manajemen jaminan kualitas dan audit. Ada quality management, asuran, dan audit manager. Ada manajemen penjualan dan pemasaran, itu ada sales dan marketing manager, ada manajemen keuangan dan resiko, finance dan risk manager, ada manajemen pengembangan bisnis dan kantor manajemen proyek, itu ada business development dan project manager, manajemen office manager. Selanjutnya di sini kita mengajukan beberapa pertanyaan. Pertanyaan pertama itu mengenai praktek manajemen mana yang digunakan. Pada perusahaan ini ITIL 4 sebagai suatu kerangka kerja terkemuka yang terkemuka di dunia untuk manajemen layanan TI, memberikan panduan yang jelas dan komprehensif dengan fokus pada nilai bisnis, pengurangan risiko, dan peningkatan fleksibilitas. ITIL 4 memberikan fondasi yang kokoh untuk memberikan layanan TI yang unggul, meliputi manajemen layanan, itu service management, manajemen nilai, value management, dan manajemen kejadian, incident management. Lalu pertanyaan kedua itu bagaimana cara penerapannya?
Manajemen layanan atau service manajemen itu penerapannya service desk menyediakan pusat layanan untuk menerima dan mengelola permintaan layanan serta masalah. Service level management menentukan dan memantau tingkat layanan yang diharapkan dan memastikan ketersediaan sesuai kebutuhan bisnis. Change control mengelola perubahan dalam infrastruktur TI dengan meminimalkan dampak negatif dan resiko. Lalu yang kedua, manajemen nilai, value management. Service value system, SVS. Memahami bagaimana nilai diciptakan, dikirimkan, dan dikelola untuk memenuhi kebutuhan stakeholder. Service value change, SVC. Menciptakan, memberikan, dan mendukung layanan melalui serangkaian aktivitas yang terkoordinasi. Lalu ada manajemen kejadian, incident management, incident identification dan logging, mendeteksi, mencatat, dan melacak insiden yang untuk memastikan tanggapan yang cepat dan efektif. Incident categorization and prioritization, mengkategorikan dan memberikan prioritas pada insiden untuk menanggapi dengan efisien. Selanjutnya, Lalu pertanyaan ketiga dan yang terakhir, apa langkah-langkah yang diambil dan bagaimana mengukur keberhasilan? Yang pertama itu ada manajemen layanan atau service management. Langkah-langkahnya mengimplementasikan platform layanan pelanggan terintegrasi. Yang kedua, berikan pelatihan kepada tim service desk. Lalu pengukuran keberhasilan itu ada tingkat penggunaan platform layanan pelanggan dan penilaian keterampilan interpersonal tim service desk. Yang kedua, ada manajemen nilai atau value management. Langkah-langkahnya itu identifikasi nilai-nilai utama perusahaan, susun SVC yang mencakup aktivitas-aktivitas kunci. Lalu yang kedua, pengukuran keberhasilan itu ada peningkatan penciptaan nilai bagi stakeholder dan efektivitas aktivitas dalam SVC. Yang ketiga, manajemen kejadian atau insiden manajemen. Langkah-langkahnya terapkan alat pemantauan otomatis, membangun sistem pelaporan insiden, dan yang kedua, pengukuran keberhasilan itu ada waktu deteksi dan tanggapan terhadap insiden, lalu ada akurasi informasi dalam sistem pelaporan. Selanjutnya, permasalahan pada perusahaan. PT Antam, perusahaan pertambangan terkemuka, mendapati dirinya dalam situasi yang menantang ketika sistem webnya mengalami serangkaian masalah teknis yang tidak terduga. Pengguna yang mencoba mengakses situs web perusahaan mendapati diri mereka dihadapkan pada pesan error yang mengindikasikan kesulitan akses ke berbagai fitur yang biasanya dapat diakses dengan lancar. Solusi dan alasannya, yang pertama, insiden manajemen atau manajemen insiden itu. Manajemen insiden dalam ITIL 4 memberikan pendekatan terstruktur untuk menanggapi dan menyelesaikan insiden seperti error web yang dihadapi oleh PT Antam. Tim teknis dapat menggunakan proses ini untuk mendokumentasikan, melacak, dan mengelola insiden tersebut dari awal hingga akhir. Insiden manajemen membantu dalam pemulihan cepat layanan yang terkena dampak sehingga meminimalkan dampak negatifnya terhadap pengguna dan operasional perusahaan. Untuk problem manajemen atau manajemen masalah ITIL 4 berkaitan erat dengan menganalisis dan mengelola akar penyebab dari insiden yang terjadi. Dengan menerapkan manajemen masalah, PT Antam dapat mengidentifikasi akar penyebab error web dan mengambil langkah-langkah preventif untuk mencegah kejadian serupa di masa mendatang. Yang kedua, fokus pada manajemen masalah membantu meningkatkan stabilitas dan keandalan sistem dengan menghilangkan faktor-faktor yang dapat menyebabkan insiden berulang. Lalu yang terakhir ada service level management atau manajemen tingkat layanan. Manajemen tingkat layanan ITIL 4 membantu PT Antam dalam menetapkan, mengukur, dan memonitor tingkat layanan yang dijanjikan kepada pengguna. Yang kita tahu ini penting untuk memastikan bahwa setiap upaya dilakukan untuk mengembalikan layanan web ke tingkat fungsional yang diharapkan. Lalu yang terakhir, dengan memahami kebutuhan dan
harapan pengguna, perusahaan dapat mengatur ekspektasi dengan jelas serta memberikan komunikasi yang efektif selama proses penyelesaian masalah. Yang selanjutnya cara kerja solusi. Yang pertama ada incident management atau manajemen insiden. Deteksi insiden, identifikasi adanya masalah atau error pada web PT Antam. Selanjutnya pendaftaran insiden, yaitu tim teknis mencatat termasuk informasi seperti deskripsi insiden, waktu kejadian, dan orang yang melaporkan. Yang ketiga ada klasifikasi dan prioritas. Insiden diklasifikasikan dan diberi prioritas berdasarkan tingkat kepentingannya terhadap operasional perusahaan. Dan yang keempat itu penanganan insiden. Tim bekerja untuk mengatasi insiden secepat mungkin dan memberikan pemulihan layanan. Lalu yang kedua ini problem management atau manajemen masalah. Yang pertama itu ada identifikasi masalah. Tim teknis mengidentifikasi akar penyebab dari insiden-insiden yang sering terjadi. Yang selanjutnya analisis dan evaluasi, melakukan analisis mendalam terhadap sebuah masalah-masalah tersebut untuk memahami penyebabnya dan mencegah terulangnya insiden serupa di masa depan. Dan yang ketiga itu penerapan tindakan korektif. Menerapkan tindakan preventif untuk mengatasi akar masalah dan meningkatkan stabilitas sistem. Lalu yang terakhir itu ada service level management atau manajemen tingkat layanan. Untuk yang pertama itu ada penetapan tingkat layanan, yaitu menetapkan secara jelas tingkat layanan yang dijanjikan kepada pengguna, termasuk waktu pemulihan dan ketersediaan layanan web. Yang kedua ada pemantauan dan pengukuran. Memantau kinerja sistem secara terus-menerus sesuai dengan tingkat layanan yang dijanjikan. Dan yang terakhir itu rapat pemantauan, yaitu melakukan rapat pemantauan untuk mengevaluasi kinerja aktual dan mengidentifikasi area yang perlu diperbaiki. Ini merupakan dokumentasi tim kami. Dan ya, terima kasih. Sekian dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.